Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saudara-saudara, saya bersama istri saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kami dapatkan pada tanggal 16 Juni yang sudah lewat dalam doa kami di pagi hari. Ya, doa subuh ya. Itu sebenarnya sudah cukup lama kami mendapatkan semacam pesan, semacam petunjuk, dan sampai hari ini kami baru dapat realisasikan. Ya. Sudah berapa kali bertemu? Kami sudah beberapa kali bersaksi kemana-mana di gereja, di beberapa tempat, bahkan beberapa persekutuan keluarga. Kami telah saksikan apa yang mengenai kehidupan kami, perjalanan kehidupan rumah tangga kami, apa yang kami lakukan hari ini. Ya. Kami berdua, suami istri, kami semua bekerja dan melayani, tapi sekedar diketahui oleh jemaat, bahkan rekan-rekan umat-umat Tuhan, bahwa kami adalah pekerjaan kami setiap hari, pekerjaan utama kami adalah pegawai negeri sipil. Ya. Namun Tuhan mempercayakan dan menaruh sebuah panggilan di dalam diri kami. Haleluya. Melayani pekerjaan Tuhan, mendoakan, panggilan sebagai pendoa syafaat. Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan April, kami memulai persekutuan doa di rumah kami setiap hari Sabtu, dan tidak ada motivasi apa-apa membentuk persekutuan doa ini. Kami hanya terpanggil karena masih banyak keluarga kami yang hidupnya jauh dari Tuhan, dan kami tidak ada maksud apa-apa. Kami ini hanya menjadi wadah, tempat di mana kami mau berdoa secara khusus. Ya. Berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar janji Tuhan berjanji dalam firman-Nya, dikatakan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ini kami pegang dan kami berseru kepada Tuhan, dan satu persatu kami melihat dampak di mana mereka mulai menerima Injil, menerima apa yang kami sampaikan. Dan saya langsung saja mengenai apa yang kami akan saksikan ini, yang kami sampaikan, yang paling mendesak, apa yang diterima oleh istri saya pada tanggal 16 Juni 2022 dalam ibadah subuh, kan sekitar jam 4 ya. Dan langsung saja istri saya akan menyampaikan garis besarnya. Namun maaf saudara-saudara, sebelum saya sampaikan, saya serahkan ke istri saya akan bukakan ayat firman Tuhan yang sebagai penuntunnya, sebagai dasar disampaikannya kesaksian ini. Karena ini ditaruh dalam hati kami, terdapat dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Saya akan baca
jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Elohim menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita, Elohim kita, adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Ini menjadi firman Tuhan yang akan mengarahkan, menuntun, menjadi dasar disampaikannya kesaksian ini. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan juga, Rasul Paulus, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apa yang kami sampaikan ini, yang akan disampaikan oleh istri saya ini adalah apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat dalam sebuah penglihatan, dalam sebuah saat kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan membukakan sesuatu. Dan kita langsung saja saya serahkan kepada istri saya. Bersilakan. Shalom. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan kesaksian, semua hanya oleh anugerah Tuhan. Sesungguhnya hari ini hari keempat kami coba-coba membuat video, tetapi selalu ada halangan. Tapi hari ini benar-benar harus kami lakukan, karena Tuhan sudah memerintahkan kami segera menyampaikan. Kenapa kami harus menyampaikan? Karena ada beberapa yang Tuhan sampaikan pesan Tuhan pada kami, itu di luar dari daerah kami yang kami tinggal. Bagaimana orang-orang itu, anak-anak Tuhan itu dapat tahu pesan Tuhan kalau kami tidak menyampaikan melalui video ini. Jadi ini semata-mata kami lakukan, kami hanya karena mau taat apa yang Tuhan suruh kepada kami. Silakan diuji ya. Silakan Bapak Ibu uji apa yang saya dapatkan, karena ini penglihatan. Ya. Tapi kami sesungguhnya hanya menyampaikan apa yang kami dapatkan. Ini karena beberapa hari sebelum yang terjadi di abrasi yang terjadi di Minahasa Selatan, sesungguhnya Tuhan telah memberikan pesan itu kepada kami 2 hari sebelumnya. Dan Tuhan bilang, sampaikan anakku. Tapi kami menunda-nunda sampai akhirnya kami kaget kalau 2 hari kemudian terjadi apa yang Tuhan perlihatkan pada saya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari itu ketika terjadi di Minahasa Selatan itu kami doa lagi Bapak Ibu. Besoknya subuh kami berdoa sekitar jam 4 subuh tanggal 16 Juni kami dalam doa pujian penyembahan. Tuhan kembali perlihatkan kepada saya, Tuhan perlihatkan akan terjadi lebih besar dan lebih parah dari yang terjadi di wilayah Minahasa Selatan, yaitu ada 4 yang Tuhan sampaikan pada saya. Saya melihat itu gunung-gunung itu bergeser Bapak Ibu. Dia bergeser dan banyak rumah-rumah yang tertimbun sampai tidak ada bekasnya karena tertimbun dengan tanah, bahkan hanyut. Ada tanah bergerak, bahkan ada longsor. Tuhan benar-benar menghantam. Itu yang saya lihat di alam roh Bapak Ibu saat kami dalam doa penyembahan. Dan pesan Tuhan hanya sampaikan anakku supaya mereka bertobat. Supaya mereka bertobat, segera bertobat di jalan Tuhan. Mereka kembali pada jalan Tuhan. Karena di situ
Tuhan melihat sudah ada di beberapa tempat tidak ada lagi orang yang benar-benar yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan benar-benar mau menghantam daerah-daerah, bahkan wilayah-wilayah yang saya sampaikan tadi. Dalam penglihatan doa itu Tuhan perlihatkan, awalnya saya tidak tahu itu terjadi di wilayah mana. Saya hanya melihat bencana-bencana tanah bergerak, bahkan tanah longsor yang menimbun, banyak yang meninggal. Tuhan perlihatkan kepada saya bertanya, Tuhan, saya tidak mengerti di mana ini terjadi. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan kepada saya ada tari-tarian maengket, dan saya langsung mengerti ini simbol maengket itu, bahwa itu adalah Minahasa. Saya minta maaf kalau karena saya menyebut tempat, karena harus kami sampaikan supaya saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang belum hidup di dalam Tuhan benar-benar mulai mendengar, menerima video kami, supaya secepatnya berbalik pada jalan Tuhan, merespon apa yang kami sampaikan. Karena kami sungguh sangat terbeban. Kami tidak segera membuat video untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh pada kami, pesan itu, dan 2 hari kemudian itu terjadi, Bapak Ibu. Saya sampai merinding, dan kami sampai Tuhan langsung bilang pada kami di doa. Tuhan bilang, kalian selalu menunda-nunda apa yang menjadi pesan Tuhan, itu harus cepat disampaikan. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami boleh menyampaikan pesan Tuhan yang kami dapatkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang saya dapatkan sesudah itu, Tuhan juga memperlihatkan kepada saya secara khusus itu satu kota di Indonesia. Apa saya harus sebutkan namanya? Kota Bali, Bapak Ibu, daerah Bali. Saya kurang mengenal, tapi saya tahu tempat itu. Saya sudah pernah ke sana, tapi saya belum pernah berkunjung di tempat yang saya lihat, Bapak Ibu. Seperti di pinggiran pantai, tapi di tebing yang sangat tinggi. Itu hancur. Tuhan akan menghantam tempat itu. Itu hancur. Ada bagian-bagian tebing yang satu persatu itu langsung jatuh ke laut. Hancur. Dan sampai tidak ada sisanya, Bapak Ibu. Tebing itu hancur semuanya. Tuhan menghantam. Seperti gelombang tsunami. Gelombang tsunami. Awalnya gempa, kemudian disusul dengan tsunami yang sangat tinggi dan menghancurkan wilayah Bali itu, Bapak Ibu. Saya tidak tahu persisnya di tempat yang mana, tapi itu di daerah tebing yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, Tuhan bawa pada saya penglihatan, Tuhan buka. Itu negara Belanda, Bapak Ibu. Saya belum pernah ke sana, Bapak Ibu. Saya tidak tahu di sana ada apa. Tapi Tuhan perlihatkan pada saya itu satu tempat lokalisasi. Seperti lokalisasi areal yang sangat besar. Itu tempat-tempat yang mereka lakukan. Lokalisasi seks dan narkoba. Ya, tempat-tempat yang pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Narkoba dan segala macamnya. Yang pasti Tuhan sangat membenci tempat itu. Dan di sana benar-benar Tuhan sudah sangat sulit mendapatkan anak-anaknya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tempat itu akan Tuhan hantam dengan air bah, banjir bandang, kali-kali yang besar itu akan kanal. Saya tidak tahu kanal itu, tapi itu akan meluap dan menghancurkan, menenggelamkan segala yang ada di situ, Bapak Ibu. Itu yang saya lihat. Dan saya baru ingat kalau di situ, di negara itu ada keluarga saya, Bapak Ibu. Dan saya langsung menyampaikan secara pribadi kepada dia bahwa akan terjadi harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan. Kami akan lanjutkan video kami, kesaksian-kesaksian kami, bagaimana sampai Tuhan bawa saya sehingga saya bisa melihat, Bapak Ibu. Kami akan buat kesaksian selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan disampaikan lagi oleh suami saya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini cerita garis besar apa yang dilihat oleh istri saya yang sudah dia sampaikan. Kami percaya ini tugas kami hanya sebatas menyampaikan apa yang kami terima, apa yang diterima oleh istri saya. Dan puji Tuhan, kami
dapat menyampaikan ini, kesaksian ini dapat disampaikan semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Dan kami pikir, kami tahu, kami menangkap bahwa ini sudah waktunya Tuhan agar pesan ini dapat disampaikan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan diuji lagi apa yang dilihat oleh istri saya. Sebagaimana kata firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan meremehkan karunia roh yang ditaruh, yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Sebagaimana tadi disampaikan oleh istri saya, nanti di video-video selanjutnya kami akan buat video tersendiri mengenai kesaksian bagaimana kami bisa melayani, bagaimana istri saya bertobat, dia lahir baru, kemudian matanya bisa terbuka, telinganya bisa mendengar, dan kami bisa melakukan pelayanan sampai hari ini. Ada dorongan begitu kuat untuk kami pergi menyampaikan Injil kerajaan, menyampaikan berita-berita keselamatan kepada orang-orang. Walaupun ada begitu banyak juga yang mencibir, yang bahkan ada yang mentertawakan, yang menganggap remeh. Kami tidak peduli, saudara-saudara. Kami tidak ada motivasi untuk cari keuntungan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami hanya berpikir, kami mau taat menyampaikan apa yang kami dapat, yang Tuhan taruh dalam hati kami. Bahkan dilihat oleh istri saya, ada pesan untuk disampaikan kepada seseorang, kami sampaikan. Seperti itu. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom. Sampai bertemu pada kesaksian atau video selanjutnya. Puji Tuhan. Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.